Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi bunga majemuk mata kuliah Matematika Ekonomi B. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nirma Ilmiah NIM 2619004, Fitri Kurniasih NIM 2619006, dan Dina Nova Iza NIM 2619007. Materi yang pertama yaitu pengertian bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan modal ini dapat dihitung, misalkan besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Jika bunga ditambahkan dengan uang pokok pada akhir tiap-tiap periode pembayaran bunga, dan kemudian dipakai juga sebagai dasar untuk menentukan besarnya bunga periode berikutnya, maka bunga seperti ini disebut compounded atau dilipat gandakan, dimajemukkan. Yang kedua yaitu konsep perhitungan bunga majemuk. Yang pertama, jika misalkan modal pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N, dengan P adalah jumlah sekarang, I tingkat bunga pertama, dan N adalah jumlah tahun. Yang kedua, apabila bunga diperhitungkan dibayarkan lebih dari satu kali, misalkan M itu kali masing-masing I per M per termin dalam setahun, maka jumlah di masa datang menjadi Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N, dengan M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Suku 1 plus I dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk atau compounding interest factor. Oke, di sini saya Dina Nova Iza NIM 2619007 akan menjelaskan mengenai latihan soal dari bunga majemuk. Nah, langsung saja ke contoh kasus yang pertama. Pak Budi membeli secara kredit sepeda motor dengan uang muka 2 juta, sisanya 10 juta diangsur selama 4 tahun. Tingkat suku bunga kredit flat sebesar 18%. Berapakah total kredit Pak Budi yang harus dibayarkan selama 4 tahun kredit? Nah, itu yang ditanyakan. Kemudian penyelesaiannya diketahui P-nya itu 10 juta, kemudian I-nya itu 18%, N-nya itu 4 tahun. Ditanya total kredit yang harus dibayar selama 4 tahun. Nah, penyelesaiannya masuk ke rumus yang ada di slide sebelumnya. Fn sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Tinggal dimasukkan Fn, N-nya 4, jadi F4 sama dengan P-nya 10 juta, 1 plus I-nya 18%, dan N-nya itu 4 tahun tadi, jadi dijumlahkan 10 juta, 1 plus 18%, pangkat 4 hasilnya 10 juta, dikali 1,18 pangkat
Nah, dijumlahkan lagi hasilnya menjadi 10 juta dikali 1,938777776. Hasilnya menjadi 19.387.777,6 rupiah. Lanjut ke contoh kasus kedua. Pertanyaannya, si Tukul menabung sebesar 2.500.000 selama 2 tahun dengan pembayaran bunga setiap bulan dan tingkat suku bunga per tahun sebesar 6%. Tentukan total tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayarannya bunga setiap tahun. Nah, karena ini pembayarannya setiap tahun, maka menggunakan rumus yang tadi. Fn sama dengan P1 plus I pangkat N. Nah, sebelum ke rumus, kita jawab dulu. Di sini diketahui P-nya sama dengan 2.500.000. Kemudian yang ditanya total tabungan si Tukul selama 2 tahun jika pembayaran bunga setiap tahun. Nah, baru menggunakan rumus Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Fn sama dengan 2.500.000 1 plus 6% pangkat 2. Kemudian tinggal dijumlahkan seperti di contoh 1 tadi, menjadi 2.500.000 dikali 1,1236. Nah, kemudian hasilnya menjadi 2.809.000. Jadi total tabungan si Tukul selama 2 tahun, jika pembayaran bunga setiap tahun, total tabungannya itu ada 2.809.000 rupiah. Izinkan saya, Nirma Ilmiah NIM 2619004 untuk menjelaskan kepada teman-teman terkait studi kasus materi bunga majemuk. Kali ini studi kasus yang ketiga. Pak Tani 5 tahun yang lalu menabung di sebuah bank dengan setoran pertama Rp500.000 dan kini telah menjadi Rp1.200.000 dengan pembayaran bunga tabungan setiap bulan. Berapakah sebenarnya bunga tabungan persen dalam satuan persen Pak Tani tersebut? Kita ketahui dalam soal bahwa F5-nya adalah Rp1.200.000, kemudian P Rp500.000 dan N-nya 5 tahun dan M-nya adalah 12 kali. Ya, nah yang ditanyakan adalah besar bunga tabungannya dalam bentuk persen. Langkah penyelesaiannya adalah Fn dengan rumus P dikali 1 per I per M dipangkatkan MM. Kemudian kita masukkan sesuai apa yang diketahui di dalam soal. Ini adalah proses operasi yang biasa kita lakukan, kemudian akan menghasilkan hasil bahwa I per 12 itu sama dengan 0,01258. Nah, karena di sini untuk jangka 12 tahun, maka hasil tadi dikalikan dengan 12 menghasilkan 0,15096 atau sama dengan juga 15,096%. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir mengenai penerapan bunga majemuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bunga majemuk lebih sering kita kenal dan kita gunakan dalam praktek komersial modern atau perhitungan ekonomi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata ahli ekonomi tidak lepas dari perhitungan masalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi, dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Ahli sejarah pun tidak lepas dari perhitungan peluruhan untuk mengetahui umur fosil dan peninggalan sejarah. Begitupun dengan bidang perbankan.
perbankan. Selain itu, konsep bunga majemuk ternyata tidak hanya berlaku di dunia perbankan atau investasi, melainkan bisa diterapkan di permasalahan lain. Contohnya menghitung pertumbuhan penduduk, produksi perusahaan, penurunan nilai jual mobil, dan peluruhan radioaktif, dan masih banyak lagi. Baiklah, ternyata sudah di ujung presentasi. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak, dan mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memudahkan teman-teman untuk memahami tentang konsep bunga majemuk. Bersabarlah kawan, sesungguhnya janji Allah itu benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.